Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak. Pak Wapres mengalami sendiri naik Super Puma datang ke sini di tengah hutan. Banyak harapan besar terhadap Sulawesi Selatan. Kembali ditegaskan di Sulawesi Tengah dari Palu menuju ke Donggala itu luar biasa. Kita juga merasakan 3 jam lebih, Pak, dari Palu ke sini. Itu harapan besar tidak hanya Pak Wapres, kami juga. Kembali ditegaskan, Pak, sebenarnya Sulawesi Tengah ini apa yang diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi kepada daerah-daerah lain terkait dengan ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Baik, jadi saya kira kita tahu masalah pangan ini masalah besar ya. Sekarang ini kan kita sedang dihadapkan dengan krisis pangan global. Oleh karena itu kita tentu tidak ingin ini berdampak pada bangsa dan negara, dan kita juga tidak ingin ke depan mengalami hal-hal yang sama. Karena itu kita ingin mengantisipasi kemungkinan itu dan kita menyiapkan salah satunya yaitu kawasan pangan ya, nasional yang ada di Sulawesi Tengah ini. Kita kaya, Indonesia kaya dengan berbagai tanaman yang ada, berbagai semua. Banyak tanaman yang tidak ada di luar negeri kita diberi. Dari pertaniannya, perkebunannya, bahkan juga kelautannya, bahkan juga pertambangannya. Di Sulawesi Tengah ini punya tambang, 8 tambang ya. 8 tambang, selain nikel ada emas. Dan Sulawesi Tengah ini punya potensi tanah yang cukup luas, yang bisa ditanami berbagai durian. Ternyata durian montong itu dari sini kan. Asalnya dari sini, tapi dikembangkan di Thailand. Nah, oleh karena itu kita ingin mengembalikan dia. Nah, balik ke sini, kita bangun kembali dan kita akan ekspor dari sini. Jadi menurut saya, memang sekarang ini hubungan Palu ke sini ini kan masih sangat terbatas. Dan kita harus menggunakan helikopter. Karena itu saya yakin bahwa ke depan daerah ini akan berkembang menjadi pusat kawasan pangan nasional kita, ya, dan kita siapkan untuk masa yang akan datang. Dan karena itu pemerintah mendukung upaya ini. Ya. Nah, yang kedua ini kan memang berseberangan dengan IKN, jadi hanya berapa? 4 jam, 8 jam. 8 jam saja dari sini ke sana, dekat sekali. Jadi kebutuhan IKN yang diperkirakan nanti kalau itu akan berkembang, akan membutuhkan suplai pangan, tentu yang paling dekat adalah dari sini, dari Donggala ini. Saya kira itu ya. Itu jadi kita antisipasi kemungkinan terjadi krisis global, antisipasi perkembangan IKN. Karena itu kita lebih awal menyiapkan ini. Saya kira itu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan tema yang kita bahas. Kalau tidak ada, monggo mungkin ada tema yang lain, dipersilakan menjelaskan identitasnya. Selamat siang Pak Wapres, saya Indri dari Media Indonesia. Pak Wapres, mungkin ini masih terkait pangan, tapi soal stunting Pak, prevalensinya kan masih tinggi ya Pak ya. Nah, di periode terakhir pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Wapres, apa upaya percepatan yang dilakukan? Lalu hari Jumat kan nanti ada Rakornas Pak, soal stunting. Nah, mungkin ada yang perlu di-highlight dari Pak Wapres. Terima kasih. Ya, kita kan sudah memperkirakan bahwa stunting ini 2004 itu target kita sampai 14%. Sisa dari 2022 itu kan 21, sekian. Jadi sisanya itu 6,8. Oleh karena itu kita memperkirakan bahwa dari 2 tahun ini, 23 dan 24 itu masing-masing 3, lebih ya dan diperkirakan itu akan bisa tercapai. Itu karena itu kita percepat
Dan ada daerah-daerah kan dulu memang agak lambat sampai dengan 2022 itu Satgas kita belum berjalan dengan baik, tapi insya Allah 2023-2024 ini akan bisa terpenuhi sampai per tahun itu 3 lebih sehingga 2004 itu. Ini yang tentu akan kita evaluasi terus, termasuk nanti rakor yang akan datang. Saya kira itu ya. Oke, berikutnya. Pak, siang Pak, saya Rena dari Warta Ekonomi mau nanya isu lain ya Pak. Kasus perundungan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi dan seperti fenomena gunung es, bagaimana respon Pak Wapres terkait hal ini? Lalu langkah pemerintah perundungan anak Pak, agar tidak ada lagi kasus perundungan di sekolah bagaimana Pak? Ya, kita memang sekarang sedang terus mencari sebab, karena kita ingin membangun sumber daya manusia kita itu selain pintar, sehat, makanya stunting tapi juga berakhlak mulia. Nah, maka itu program revolusi mental ini akan kita galakan lagi, mulai dari keluarga, dari tempat-tempat pendidikan, dan di dalam juga kegiatan kemasyarakatan lainnya. Jadi karena memang ternyata ada hal yang kemarin itu kurang kita perhatikan betul, sehingga terjadi ada perundungan, ada bullying, ada segala macam ya. Dan itu merupakan sesuatu masalah yang harus kita hadapi. Jadi kita menyusun program yang terintegrasi dengan mengikutkan semua kementerian, pendidikan, juga kementerian perempuan dan anak, dan kemudian juga semua kementerian dilibatkan, kementerian sosial, karena masalah perundungan ini sudah kita anggap darurat. Saya kira itu. Oke, terakhir. Izin Pak, saya Nina dari Kompas. Ini masih terkait masalah pangan Pak, kan kalau masalah pertanian, produktivitas pertanian kita kan biasanya memerlukan sosok dari Menteri Pertanian, tapi kan saat ini Pak Syahrul Limpo saat ini juga masih tidak diketahui keberadaannya, belum pulang gitu ya Pak dari luar negeri. Kalau menurut Bapak dengan status beliau sebagai tersangka, apakah akan mengganggu kinerja Kementerian Pertanian saat ini? Dan apakah menurut Bapak semestinya ada sosok lain yang seperti apa yang diperlukan untuk menjadi Menteri Pertanian? Saya kira tidak. Pertama kan programnya sudah jelas. Semuanya sudah jelas, langkah-langkah yang akan dilakukan, prioritasnya mana dalam rangka menghadapi El Nino juga sudah disiapkan. Sekian area yang harus ditanami, kemudian juga ke depan itu sudah baik yang kemudian langkah-langkah intensifikasi maupun juga mekanisasi, baik kemudian juga ekspansi atau untuk memperluas lagi, dan juga termasuk diversifikasi pangan, itu semua sudah terprogram dengan baik. Dan juga ada wakil menteri pertanian. Menurut saya ya ada gubernur di daerah yang sudah siap juga, kemudian ada dirjen-dirjen teknis sudah siap. Menurut saya program pertanian tidak akan terganggu. Itu saya kira itu. Jadi perlu ganti nggak Pak? Ya. Reshuffle perlu nggak Pak? Oh, itu nanti urusannya presiden. Kalau urusan reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Itu nanti presiden. Pak, satu lagi Pak, boleh ya soal politik. Jadi saat ini kan mulai masuk bursa lagi seperti Caimin sudah dideklarasikan bersama Pak Anies, lalu ada Pak Mahfud, ada Mbak Hovifah, lalu juga ada yang lain gitu. Sejauh ini kalau Pak Wapres sendiri berharapnya seperti apa sih dari kader-kader NU yang terbaik ini untuk pencawapresan gitu Pak? Saya kira ya di NU kan memang banyak potensi yang bisa diambil untuk jadi Wapres lah. Karena itu tidak heran kalau kemudian calon presiden itu juga melirik wakil-wakil dari NU. Sekarang Caimin sudah, nanti Bu Khafifah,
atau Pak Mahfud. Saya kira kita dari NU mempersilahkan siapa yang dianggap baik dan bisa memenuhi harapan untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih sejahtera dan lebih maju. Putra-putra NU itu dipersilahkan untuk diambil. Saya kira itu. Tidak khawatir suara NU terpecah, Pak? Kalau terpecah ya nggak apa-apa juga kan, kalau semuanya wakilnya dari NU kan nggak jadi masalah. Ya terpecah untuk semuanya juga nggak ada masalah. Misalnya untuk NU yang ini, untuk ini ada NU-nya, untuk di sini ada NU-nya, kan berarti sama saja, nggak apa-apa. Oke, cukup ya saya kira ya. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh.